Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih melanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 137. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lan yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman lagi, kemudian mereka kafir kembali, kemudian bertambahlah mereka kekufurannya, maka tidaklah Allah Ta'ala mengampuni mereka dan Allah tidak menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Qala rahimahullahu ta'ala, man taqarrara minhul kufru ba'dal iman, siapa yang terulang-ulang kekafirannya setelah iman, fahtada summa dhalla, dia mendapatkan petunjuk kemudian dia tersesat, wa absara summa ama, awalnya diberi untuk bisa melihat petunjuk kemudian dia buta, wa amana summa kafara, awalnya beriman kemudian kafir, wastamarra ala kufrihi, kemudian terus menerus di atas kekafirannya, wazdada minhu, dan bahkan bertambah kekafirannya, fa innahu ba'idun minat taufiq wal hidayah li aqwamit thariq, maka sungguhnya dia akan terjauhkan dari taufik dan hidayah menuju jalan yang lurus, wa ba'idun anil maghfirah, dan terjauhkan dari mendapatkan ampunan, liqaunihi atabi'a domi mani'in yamna'uhu min husuliha, karena dia telah melakukan sebesar-besar penghalang yang menghalangi dia dari mendapatkan hidayah, karena dia kafir dan bertambah kekafirannya. Fa inna kufrahu yakunu uqubatan wa taba'an la yazul, karena kekafirannya itu akan menjadi uqubah, sebagai siksaan, hukuman bagi dia, sebagaimana telah kita ketahui, min uqubatid zambi azanbu ba'dahu, termasuk siksa atau hukuman pelaku dosa adalah tetap melakukan dosa setelahnya. Ini tandanya orang dihukum oleh Allah Ta'ala, enggak segera bertaubat dari dosanya, enggak segera bertaubat, tidak mendapatkan petunjuk dan taufik untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak ada keinginan untuk bertaubat, tidak ingin menempuh petunjuk, maka diberikan uqubah, hukuman oleh Allah, iqab dari Allah berupa dia terjatuh dalam dosa setelahnya. Bahkan dosa setelahnya itu biasanya lebih parah. Orang beriman kemudian kafir, iman lagi, kafir lagi, bahkan bertambah kekafirannya, maka ukubahnya adalah Allah tidak memberikan kepadanya petunjuk,
taufik. Fa inna kufra yakunu uqubatan wa tab'an la yazul. Sungguh karena kekafirannya itu menjadi uqubah, hukuman bagi dia, dan tab'an la yazul, sudah menjadi cap yang tidak hilang dari dia. Ini orang-orang yang ketika dalam kekafirannya bertambah kufur, tidak ada keinginan untuk mengetahui petunjuk, tidak ada keinginan untuk dia mencari tahu, hatinya telah tertutup, bahkan pendengarannya tertutup. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, mereka tetaplah tidak beriman. Allah tutup pendengaran, penglihatan dan hati mereka. Taballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup sudah hati, pendengaran, penglihatan mereka itu adanya tutup, sehingga petunjuk itu tidak mempan lagi bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka menyimpang, maka Allah tambah simpangkan kolbu-kolbu mereka. Karena mereka terus tidak ada keinginan meninggalkan penyimpangannya, terus di atas penyimpangan, maka Allah berikan hukuman semakin menyimpang. Ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marrah. Maka kami balik, kami tutup kolbu-kolbu mereka, hati-hati mereka dan penglihatan mereka, sebagaimana mereka keadaannya di awal kali ketika tidak beriman. Wadallatil ayat ini menunjukkan anaum in illam yazdadu kufra. Ayat ini menunjukkan bahwasannya ketika mereka tidak bertambah kekufurannya, bal raja'u ilal iman, bahkan mereka segera kembali kepada iman, wa taraku ma hum alaihi minal kufran, dan mereka segera meninggalkan kekafiran yang mereka lakukan. Fa innallaha yaghfiru lahum, maka sungguhnya Allah akan mengampuni mereka. Walau taqarrarat minhumur riddah, walaupun terulang kali dia murtad, iman kafir lagi, iman lagi kafir lagi, namun ketika dia kafir itu tidak bertambah kekafirannya, bahkan dia segera meninggalkan kekafiran, ingin menempuh jalan iman, maka saat itulah Allah Ta'ala akan mengampuni mereka dan Allah akan berikan taufik kepada mereka. Walaupun berkali-kali dia murtad, karena Allah Ta'ala selama manusia itu kembali kepada Allah, bertaubat, apapun dosanya Allah Ta'ala akan ampuni. Untuk itulah dilarang kita berputus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Termasuk rahmatnya Allah adalah Allah mencintai, menyayangi orang yang mau bertobat
dan Allah pun akan menerima taubat mereka ketika taubatnya benar. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Selama mau bertobat, maka orang-orang kafir pun juga demikian. Dalam sekian ayat Allah Ta'ala menyebutkan dosa kekafiran. Maka Allah Ta'ala tetap menawarkan kepada mereka taubat. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunah. Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah hingga kemudian Allah mengampuni mereka? Apakah mereka tidak mau bertobat dan meminta ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Allah Ta'ala juga mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 89, mukhatiban lil kafirin, mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang kafir. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, kalau kalian bertobat maka itu adalah yang terbaik untuk kalian. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril kafirina bi'adzabin alim. Namun kalau kalian berpaling, maka ketahuilah kalian adalah tidak akan bisa melemahkan Allah. Kalian tidak akan bisa mengelak dari ketetapan Allah, keputusan Allah. Wa basyiril kafirina bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir berupa azab yang pedih. Kabar gembira itu biasanya hal-hal yang baik. Namun ada kabar gembira dalam hal yang jelek. Biqayyid, dengan batasan. Wa basyiril kafirin. Tidak begitu saja. Berilah kabar gembira orang-orang kafir. Tidak begitu. Namun ada, apa bentuknya? Bentuknya adalah bi'adzabin alim, berupa azab yang pedih. Ini adalah bentuknya sebagai penghinaan kepada mereka, orang-orang kafir. Sehingga Allah Ta'ala pun juga menanyakan kepada mereka, orang-orang kafir, alam ya'lamu annallahu wa yakbalut taubata an ibadih. Dalam surah At-Taubah ayat 104. Bukankah mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan menerima taubat dari hamba-hambanya? Ini namanya soal ingkari. Bukankah mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala menerima taubat hamba-hambanya? Jadi walaupun berkali-kali telah murtad, asal akhirnya dia bertaubat, maka kalau taubatnya dengan taubat yang benar, taubat dari kekafiran adalah dia tinggalkan kekafiran tersebut untuk masuk ke dalam iman, dan dia membuktikan kebenaran imannya. Membuktikan kebenaran imannya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan syarat taubat adalah, setelahnya adalah memperbaiki diri. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minin. Fasawfa ya'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang mereka mau bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan agamanya Allah, wa akhlasu dinahum lillah,
dan mereka mengikhlaskan, memurnikan agamanya hanya untuk Allah, maka merekalah yang akan bersama dengan golongan orang-orang yang beriman walaupun sebelumnya kafir. Wa sawfa ya'tillahul mu'minina ajran azima, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi syaratnya taubat bagi orang-orang yang berbuat kejelekan ataupun kerusakan ataupun kekafiran, kemunafikan, setelah bertaubat adalah aslahu wa tasamu billah. Mereka memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agamanya Allah. Wa akhlasu lillahi dinahum, dan mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Naam. Sekali lagi kata beliau, fa innallaha yaghfiru lahum. Sesungguhnya Allah akan mengampuni mereka walau taqarrarat minhum riddah, walaupun berulang kali mereka murtad. Wa idza kana hadzal hukmu fil kufri, kalau demikian ini hukumnya berlaku pada kekafiran, sementara kekafiran itu dosa yang paling besarnya, itu kalau bertobat Allah akan ampuni. Fa ghairuhu minal ma'asi allati dunahu min babi aula annal abda law taqarrarat minhu summa ada ila taubah adallahu lahu bil maghfirah. Maka kata beliau, kalau kekafiran saja demikian keadaannya, maka selain kekafiran dari perbuatan-perbuatan maksiat yang di bawah nilai kekafiran, maka tentu lagi, lebih lagi harapan untuk diterima taubatnya oleh Allah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha menerima taubat dan dari seluruh bentuk dosa sekalipun kekafiran. Sekalipun hamba tersebut berulang kali. Sekalipun hamba tersebut berulang kali. Sebagaimana kemarin di daurah telah dijelaskan, adanya orang yang membunuh genap 100 nyawa dibunuh, 100 orang dibunuh. Namun Allah Ta'ala memberi daya taufik menerima taubatnya. Jadi la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Namun juga jangan maghrur, jangan tertipu. Tipuan syaitan adalah ketika orang yang bermaksiat, dia nganggap enggak apa-apa, Allah kan maha pengampun, nantilah taubat lagi. Habis itu maksiat lagi. Enggak apa-apa lah, kan Allah maha pengampun. Nah, justru kalau saya enggak maksiat ini enggak ada buktinya nanti Allah maha mengampuni. Ini adalah tipu dayanya syaitan. Karena kita tidak tahu, jangan sampai pas maksiat, datang kematian. Jadilah su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Dan Abdullah ibnu Abbas mengatakan, yakni la kabirata ma'at taubah au ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak berlaku dosa besar kalau diiringi dengan taubat dan istighfar. Namun juga tidak berlaku dosa kecil menjadi akan besar dia kalau terus menerus dilakukan. Jangan sampai tertipu. Apalagi main-main. Nanti kan tobat. Tobatnya tidak benar. Nanti ngulang lagi lah. Habis itu tobat lagi lah. Ngulang lagi. Ini tobat tidak akan diterima. Karena tobat itu syaratnya adalah al-azmu alla ya'uda ba'dahu. Tidak berazam untuk tidak mengulang setelahnya. Nah, kalau taubatnya adalah main-main semisal itu, maka tidaklah diterima taubatnya. Tidak terpenuhi syarat.
Sekalipun seorang hamba itu berulang-ulang melakukan kemaksiatan, summa ada ila taubah, kemudian dia kembali bertaubat, adallahu lahu bil maghfirah, Allah pun kembali mengampuninya. Inna bna Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sering berbuat salah, sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah sering pula bertaubat. Syaratnya adalah taubatnya dengan taubat yang benar. Ketika taubat dia dengan taubat yang benar, dosanya terampuni, insyaallah. Namun kok mengulang lagi, berarti dosa yang baru. Kenapa? Karena yang sebelumnya dia sudah bertobat dengan taubat yang benar, terpenuhi syarat. Bedanya dengan yang model dia taubat tapi masih ada keinginan untuk ngulang. Nanti ngulang lagi lah. Saya tunda dulu lah. Sekarang taubat dulu, saya tunda aja nanti. Kalau sudah ada kesempatan. Misalnya. Nah, itu namanya taubat tidak benar. Orang judi ketika kalah, gayanya taubat. Ya, gayanya taubat. Udah kalah ini. Habis uang. Sengsara memang judi ini. Tapi awas nanti kalau saya punya uang lagi. Tak kalahkan itu. Misalnya. Nah, ini namanya nggak benar. Ya. Saya tobatlah, nggak nyuri lah. Lagi ketat ini peraturan pondok ini. Diawasin terus. Awas nanti kalau lengah. Saya ambil lagi uangnya. Nah, ini bukan tobat namanya ini. Ya. Ini tidak benar yang demikian karena tidak terpenuhi syaratnya taubat. Syarat taubat ada berapa? 3. Mestinya jangan langsung 3 begitu. Kalau dosanya itu berkaitan dengan Allah, haknya Allah, maka 3. Kalau kaitannya dengan manusia atau makhluk, maka ditambah 1 menjadi 4. Itulah. Ada rinciannya. Nah. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maka ada 3. Al-iqla, mencabut dirinya dari dosa itu. Berhenti. Iqla. Azam, menyesal terhadap dosanya. Yang ketiga, al-azm, berazam alla ya'uda ilaih, untuk tidak mengulang. 3 itu. Kalau berkaitan dengan Allah. Adapun berkaitan dengan makhluk ditambah 1 lagi apa? Al-istihlal, menghalalkan. Cari penghalalannya. Kalau nyuri berarti dikembalikan. Kalau menjatuhkan kehormatan berarti dikembalikan lagi kehormatannya. Cabut lagi. Begitu. Saya tobat, gak nyuri saya. Kemarin saya dosa saya. Ya sudah, kalau kamu memang tobat, hasil curian yang kamu kemarin itu kembalikan. Sudah habis. Sudah habis. Datanglah kepada orang yang kamu curi. Bilang, Afan, saya nyuri harta kamu nih. Saya mau kembalikan, cuman sudah habis. Gak bisa saya. Nah, ada 2 kemungkinan. 1, gak bisa. Harus kamu kembalikan. Berarti kamu punya doman harus kembalikan. Kapan kamu bisanya? Ya sudah kalau gitu. Saya relakan. Alhamdulillah. Itu namanya sudah halal. Berarti sudah direlakan. Atau udah gini aja. Karena kamu jujur. Tapi sebenarnya saya juga mangkel saya. Nah. Ya, saya juga jengkel saya. Uang mau saya pakai kamu ambil. Sudah. Tapi kamu jujur. Ya separuh aja lah kembalikan. Nah. Separuh juga kembalikannya. Tapi jangan bilang alhamdulillah separuhnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah separuh. Ya tetap alhamdulillah. Harus istihlal. Minta dihalalkan. Ima dengan mengembalikan atau dibebaskan. Itu kalau hak adami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.